Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita bersama melihat bagian firman Tuhan dari 2 Tawarik untuk pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Dan ayat yang sampai dengan ayat yang ke-16. Baik, mari kita lihat ayat 12. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. 13. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. 15. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita. Firman Tuhan pada hari ini, dari perikop ini kita akan membangun sebuah tema penting, yakni janji pemeliharaan Tuhan. Saya percaya masing-masing kita update berita tentang situasi dunia. Bagaimana corona menjadi ancaman bagi setiap negara. Indonesia yang kelihatannya aman-aman saja. Dan saya kemudian pernah berpikir dalam waktu-waktu sebelum minggu ini, saya bilang oke, mungkin situasinya akan pulih dan corona tak datang ke Indonesia. Itu berarti tidak perlu lagi kita membahasnya. Tapi karena sudah terlanjur komit dengan teman-teman sepelayanan, baik Ibu Nirin maupun Pak Marcel, untuk membahas ini dalam 3 minggu sebelum masa Paskah kita. Ya, akhirnya ini minggu ketiga kita membahas tentang bagaimana Tuhan menjagai kita, memeliharakan kita dalam situasi sulit yang sementara kita hadapi. Di bulan 2 kemarin kita sudah total untuk bicara tentang pembangunan. Dan hari ini di minggu terakhir sebelum masuk dalam masa-masa Paskah, saya ingin mengajak kita melihat bagaimana Tuhan melakukan pemeliharaan atas umatnya. Dan Bapak Ibu sekalian, saya langsung saja kepada bagaimana nas ini menuntun kita pada sejumlah kebenaran-kebenaran baik. Oh, apa? Oke, saya tampilkan semuanya. Ada situasi ini ketika perikop ini disampaikan. Ada situasi ini ketika perikop ini dibicarakan. Bahwa kondisinya baik. Situasinya sangat baik. Jadi ayat 11 sebelum ayat 12 yang membicarakan tentang kondisi baik ini. Di sana ayat 11 bicara, demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Bu, Pak, sama. Salomo juga sama dengan kita. Punya rentetan rencana baik untuk masa depan kita. Bagaimana menata keluarga kita, anak-anak kita di masa depan. Bagaimana kita memproyeksi rumah tangga kita di waktu mendatang, bahwa kita akan sampai kepada titik kondisi tertentu. Dan itu harapan kita. Semua kita punya mimpi yang sama. Salomo juga sama. Punya kerinduan yang sama, punya mimpi yang sama, punya harapan-harapan baik yang sama di masa mendatang. Dan Tuhan telah menuntun dia untuk melakukan itu. Bahwa dia telah melakukan semua hal yang baik dalam hatinya, sehingga ketika dia bangun rumah Tuhan, ini yang terjadi pada ayat yang ke-12. Tuhan menampakkan diri kepadanya. Ada hubungan yang telah pulih, ada hubungan yang baik
Ibarat orang berpacaran kondisinya sudah sangat, apa maksudnya sangat atau ke? Sikal lokal loh ke. Pokoknya hubungannya enak. Romantis. Saya tunggu itu. Sebenarnya saya hanya memancing. Ternyata memang pengalaman hidup Mama Nata dipenuhi dengan situasi itu. Romantis. Dia terlalu fasih untuk mengatakannya. Kondisi hubungannya sangat baik. Sehingga Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Dan ketika Salomo berdoa, sebenarnya Salomo adalah representasi saja dari sejumlah orang-orang Israel pada waktu itu. Secara umum kondisinya baik. Ketika Salomo berdoa di rumah Tuhan yang ia buat, di rumah Tuhan yang ia bangun, Tuhan mendengarkan doa Salomo. Dan ini komitmennya Tuhan. Tuhan memilih bait Tuhan yang dibangun oleh Salomo sebagai rumah persembahan. Rumah di mana Tuhan menerima persembahan. Rumah di mana Tuhan menikmati penyembahan dari umatnya. Jadi persembahan ini materialnya, sembah itu kegiatannya. Penyembahan itu bicara tentang prosesnya. Intinya sama, di sana ada doa, di sana ada pengagungan, di sana ada komunikasi dengan Tuhan. Situasinya dalam kondisi baik. Tetapi jangan kemudian terlena dalam situasi baik itu. Tuhan serius untuk menyampaikan bahwa dalam kondisi baik itu bisa saja terjadi keadaan buruk. Kalimat ayat 12 bicara, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. 13. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Dan bila mana aku melepas penyakit sampar di antara umatku. Ayat 13 mencatat 3 poin yang sangat jelas ini. Bahwa potensi hal buruk bisa terjadi, yakni yang pertama. Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan. Belalang, pemakan hasil bumi itu meliputi wilayah negeri tempat di mana umat Tuhan berdiam. Bayangkan mereka berebut makanan dengan belalang dalam jumlah yang besar. Itu potensi yang mungkin terjadi. Penyakit sampar di antara umatku. Ada miss tadi malam di mobil tentang istilah penyakit sampar. Saya juga berpikir itu, saking tidak berpikir lagi saya. Ya spontan aja setuju, oh iya penyakit kulit. Semacam kudis atau apa begitu, enggak. Penyakit sampar itu bicara tentang wabah, penyakit. Sesuatu yang masif terjadi di semua orang, di hampir semua orang. Kalau sampara, itu teman saya di Telo. Jadi di Telo itu agak unik. Orang Makassar itu tinggalnya dalam wilayah tertentu. Dan orang-orang Toraja itu kumpul dalam wilayah tertentu. Jadi ada namanya sampara. Dia bikinkan saya layang-layang selalu. Jadi kalau saya ada butuh layang-layang saya ke rumahnya. Sampara, ada yang sampara. Ini sampar. Sampar itu penyakit mewabah dan menular begitu. Ya, salah satu bentuknya adalah corona. Ini keadaan buruk yang mungkin bisa terjadi pada saat di tengah-tengah umat Tuhan menikmati hal baik yang sangat mungkin terjadi. Kenapa? Sebelum kita jauh, saya mau mencoba untuk mengajak kita melihat detail situasinya. Tuhan menutup langit dan tidak ada hujan. Batak-batak, apa batak-batak? Batak. Orang Toraja bilang Batak kan? Hah? Batak. Oh. Aduh, saya sudah salah kok ngotot ya. Ampuni saya. Batak.
Iya, bata. Retak lah ya, pecah. Yang saya bingung itu ketika saya ketemu gambar orang ini. Dia tahu ATB mati, masih juga datang bawa embernya di situ begitu. Kondisinya sudah sekering ini loh. Bapak bisa mengenali wajahnya? Size-nya berbeda Pak kalau Yusri. Iya, ini kayaknya L, Yusri double XL. Saya takut menyebutnya karena kok seolah-olah mirip gitu ya. Kita kok ketawa padahal mereka sedang menderita loh. Serius. ATB terancam kering. Pengumumannya sudah di launching kan? Walaupun tertunda, baru hari ini akan dimulai giliran pemadaman atau mematikan? Tadinya hidup ya? Ya pokoknya ditutuplah kerannya gitu ya. Ke rumah-rumah kita itu ditutup kerannya sehingga tidak ngalir ke rumah kita gitu. Sampai galon tandon harganya naik. Drum harganya naik. Itu situasinya. Bayangkan baru ATB saja mengeluarkan pengumuman akan melakukan penggiliran. Kita paniknya minta ampun. Coba bayangkan kalau kita diperhadapkan dengan situasi seperti ini loh. Coba kita ambil ini lumpur yang tadinya penuh dengan air. Kita mau peras saja susah, ada tetesan-tetesan air. Kering. Dia datang bawa ember. Kondisinya sangat sulit. Bayangkan sampai ikan. Saya baru tahu ternyata ikan itu secara alami kalau kondisi air berkurang dia akan semakin masuk ke dalam dan masuk ke dalam. Itulah sebabnya ketika ada genangan air, tempat genangan air yang tadinya kering, lalu kemudian meluap lagi airnya, tiba-tiba ada ikan di bawah. Ternyata itu penjelasannya. Ikan yang tadinya di sana bertahan sampai dalam kondisi tertentu, lalu kemudian tiba giliran hujan dan dapat air, lalu kemudian dia hidup kembali, bisa keluar kembali gitu. Tapi ini kondisi jauh lebih parah, parah banget. Ikan yang mencoba untuk bertahan hidup akhirnya mati. Karena tidak ada cukup persediaan air. Ada dua jenis ikan di sini. Ini baledanggo, kan kelihatan kan? Ini baledanggo. Sepat, orang Jakarta bilang sepat. Sepat. Ini ikan yang lemah memang, lemah mudah mati. Tapi yang saya bingung ini. Ini orang Toraja bilang keru. Keru. Orang Makassar bilang balang-balang. Balang-balang. Orang Jawa bilang betok. Iya, betok. Yang tinggal di Toraja namanya batok. Betok. Ini ikan yang tahan banting sebenarnya. Kondisi sesulit apapun dia bisa bertahan. Tapi dia tidak bisa lagi mendapatkan kesempatan hidup karena situasinya memang sangat memprihatinkan. Tidak bisa lagi bertahan. Karena kekeringan yang terjadi dan melanda wilayah tinggalnya. Coba bayangkan. Kalau Tuhan mengizinkan situasi membalik keadaan menjadi jauh lebih buruk. Bisa separah ini, bahkan lebih. Bila mana Tuhan menutup langit dan tidak ada hujan. Kata bila mana di sana memang belum terjadi. Tapi satu waktu Tuhan harus melakukan ketika kondisinya memang wajar dan pantas serta patut untuk melakukan itu. Nanti kita akan belajar kepatutan seperti apa yang memaksa Tuhan untuk melakukan. Mengizinkan situasi buruk terjadi atas umatnya. Keadaan kedua, belalang pemakan hasil bumi dan habis.
Saya belum pernah menghadapi fenomena ini. Ini fenomena alam dan sekaligus juga menjadi bentuk hukuman Tuhan bagi alam dan bagi manusia. Saya belum pernah dihadapkan dengan ini. Mungkin ya seperti Mas Wisnu akan sepakat dengan saya bahwa kita bisa bikin cemilan kalau diperhadapkan dengan situasi ini. Mungkin bisa saja. Iya kalau jumlahnya tidak banyak Pak, tapi kalau jumlahnya sebanyak ini coba. Jumlahnya sebanyak ini. Bagaimana caranya? Iya bikin cemilan, berak-berak apa makan ini. Serius, susah. Diperhadapkan dengan keadaan ini. Kita bergerak saja dipenuhi dengan belalang. Mobil-mobil kita parkir ternyata ganti cat dengan warna belalang. Ini kondisinya. Belum selesai corona, Tiongkok, daerah perbatasan sudah dilanda dengan wabah ini, dengan kondisi ini. Di daerah Pakistan, pemberitaan 2 Maret bulan ini sedang diperhadapkan dengan situasi seperti ini. Entah. Saya tidak tahu, mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia. Mudah-mudahan tidak terjadi. Kita belum selesai dengan corona. Corona masih membayang-bayang. Tapi beberapa wilayah dengan ancaman yang sama, corona diperhadapkan kepada mereka pada saat yang bersamaan. Ancaman belalang pun terjadi. Mungkin belalang bagi kita dalam bentuk yang berbeda. Semua orang menganalisa situasi kalau corona terus berlanjut. Coba bayangkan situasi buruknya. Ekonomi ngaruh. Tempat di mana kita bekerja itu makanan kita, itu ladang kita kena imbas ketika corona masih terus berlanjut. Coba bayangkan sampai kepala daerah Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan instruksi, upayakan jangan keluar, minimalisir rencana keluar dari rumah, aktivitas sekolah dihentikan. Ujian rencana ditunda kalau tidak terkendali. Bahkan beberapa jenis pekerjaan sudah dikondisikan supaya udah bekerja di rumah saja, tidak harus bertemu begitu. Tapi tadi malam kami membahasnya bagaimana dengan welder. Ketika mereka harus bawa pekerjaannya di rumah, kapal harus dipotong dulu, baru kemudian bawa ke rumah kita las lagi. Lalu tiba giliran aman, tidak ada corona, kita bawa lagi ke galangan. Kita sambung kembali. Susah bukan? Ini kondisinya memang belum seberapa, Batam belum seberapa. Kita masih bertanya-tanya, coba bayangkan pemberitaannya hilang lenyap. Kita tidak bisa update bagaimana kondisi perkembangan sejumlah orang yang terinfeksi. Walaupun suspeknya ada begitu banyak begitu. Tapi coba bayangkan kita sulit. Seolah-olah kita tidak tahu harus menentukan arah kemana langkah kita. Corona ngintip setiap perjalanan kita. Jadi ketika kita ketemu dengan orang kita was-was mau salaman daya. Karena kita kebiasaan salaman bahkan cipika-cipiki peluan. Bayangkan kalau tiba-tiba ketemu solata. Corona. Lalu dia bilang, sombong Olivia. Padahal liari mutuo, ku tolong doko pisan. Ku tampung koi benangku, nanti muno kali salam anak. Coba bayangkan. Bebannya begitu berat. Menghadapi situasi ini. Mungkin wujud belalang kita tidak temu. Kita tidak diperhadapkan dengan wujud seperti itu. Tapi ada wujud berbeda yang sama parahnya. Bahwa harapan hasil ladang yang kita nantikan. Kita bisa dapatkan dan makan dari sana. Bersama dengan seisi anggota keluarga kita. Akhirnya habis dimakan belalang pelahap. Bahkan virus corona belum selesai. Bagi banyak kota. Bagi banyak negara. Seperti yang kita tahu bersama, aktivitas gereja kemudian mulai
dibatasi, bahkan ada sejumlah gereja yang tidak lagi melakukan ibadah dan kegiatan. Di diskusi grup hamba-hamba Tuhan, anggota BKG, di sana juga ramai mendiskusikan situasi ini, antara mau tutup gereja atau tidak, tutup gereja atau tidak. Saya juga sudah edar di grup majelis edaran dari wali kota. Bagaimana mengelola gereja sehingga diminimalisir titik kumpul massa yang potensial untuk menularkan virus. Nantilah kita bahas. Apakah kita harus meneruskan cara konvensional kita sisa lama? Tapi paling tidak satu poin yang dihimbau oleh wali kota, makanya saya sengaja share ke grup majelis, yakni deterjen, alat cuci tangan memang harus disiapkan. Itu standar yang pemerintah kota himbau supaya itu diberlakukan di titik kumpul termasuk gereja di mana berkegiatan di wilayah Batam ini. Saya belum pernah itu kayak gini nih. Apa namanya? Hah? Stem. Apa stem? Hah? Ya itulah. Untuk deteksi suhunya apakah demam atau apa begitu. Tapi ini di mana-mana terjadi. Sudah umum. Diperhadapkan dengan gejala yang sama, situasi yang sama. Bapak Ibu sekalian, mari. Sampai serius harus diopnam. Bahkan tidak sedikit yang meninggal. Sudah ribuan yang menjadi korban kematian karena virus ini. Betul-betul ini menjadi bayang-bayang ketakutan bagi bangsa ini, bagi sejumlah negara bahwa virus corona menjadi ancaman yang sangat luar biasa menakutkan bagi siapapun. Tetapi firman Tuhan tidak titik dan berhenti di sana. Tuhan bicara tentang kemungkinan yang Tuhan izinkan bisa berlaku. Kalau, ada kata kalaunya. Tetapi ketika itu pun terjadi, Tuhan izinkan berlangsung. Ada janji pemulihan yang Tuhan bicara pada ayat yang ke-14. Jika namaku disebut, jika umatku merendahkan diri, jika umatku berdoa dan mencari wajahku, jika umatku berbalik dari jalannya yang jahat, Tuhan akan mencegah dan terus menahan untuk menumpahkan amarahnya, murkanya, penghukumannya. Kalau Salomo bersama dengan umat Israel, kalau kita umatnya menjaga diri dalam kualitas ini. Senantiasa menyebut nama Tuhan. Tapi tidak berhenti di sana. Karena firman Tuhan bilang, bukan setiap orang yang berseru-seru, bukan setiap orang yang menyebut Tuhan, Tuhan, Tuhan yang aku selamatkan. Makanya jangan berhenti hanya sekedar menyebut nama Tuhan. Darah Yesus, darah Yesus. Tidak berhenti di sana. Tetapi merendahkan diri. Tuhan, saya nggak bisa tanpa Tuhan. Saya nggak mampu tanpa Tuhan. Betul-betul saya nggak kuat tanpa Tuhan. Kita datang doa. Kita cari wajahnya. Kami PKP tadi malam sepakat. Ada kesaksian menarik. Dari keluarga yang ketempatan. Dari grup yang ketempatan. Bahwa ibadah doa menjadi sesuatu yang menyenangkan. Dari 7 hari yang dijalani dalam 1 minggu itu, hari Jumat menjadi hari yang menyenangkan baginya. Capek mau capek, pulang kerja ketika bertemu dalam ibadah doa, dia merasakan ada energi yang mengalir dan memberikan kekuatannya kembali, memberikan kekuatan kepadanya kembali untuk melanjutkan aktivitasnya. Kami pulang dengan berkat itu, dalam kesaksian itu. Dan harapan kita bersama, supaya hal yang sama juga menjadi gairah kita. Hal yang sama menjadi motivasi dan semangat kita.
bahwa berdoa mencari wajah Tuhan menjadi sesuatu yang penting untuk kita lakukan. Bukan karena desakan bayang-bayang ketakutan corona, bukan hanya sekedar desakan bayang-bayang ketakutan jaminan finansial kita, masa depan kita. Bukan hanya sekedar itu. Tapi betul-betul kita melakukannya karena kita butuh Tuhan, kita perlukan Tuhan, kita cari Dia. Jangan karena mau diancam kalau kita melakukannya, itu sesuatu yang tidak tulus. Tapi mari dalam ketulusan kita mencari Tuhan. Dalam ketulusan kita datang kepada Tuhan. Dan kita berbalik dari kejahatan kita. Jalan-jalan yang tidak berkenan yang kita tempuh dalam hari-hari kita sampai pada saat ini, mari kita tinggalkan. Karena ternyata Tuhan respect kepada kita. Bahkan ketika terjadi kondisi itu sekalipun Tuhan akan pulihkan kita. Ini yang Tuhan janji. Aku mendengar ketika umatku berdoa. Aku mengampuni dosa mereka ketika mereka datang minta ampun. Aku berjanji untuk memulihkan mereka. Karena itu mari saya mengajak kita. Corona boleh menjadi ketakutan bagi siapapun. Kita juga. Takut sesuatu yang sangat manusiawi, sangat manusiawi. Khawatir menjadi sesuatu yang sangat manusiawi, sangat manusiawi. Perlu kita khawatir, perlu kita bawas, perlu kita berjaga. Tapi jangan kemudian ketakutan menjadi intimidasi yang menjebak kita. Mari kita ingat janji Tuhan. Ia akan mendengarkan kita ketika kita berdoa. Ia akan mengampuni dosa kita ketika kita datang minta ampun kepadanya. Ia akan memulihkan negeri kita ketika kita membawa hidup kita berkenan dan layak dalam pemandangan Tuhan. Satu ayat terakhir. Sampai ke konklusi penting bagi kita pada hari ini. Kita baca sama-sama 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu. Terima kasih kebenaran yang Tuhan perdengarkan kepada kami. Tuhan, di tengah ketakutan yang kami jalani, di tengah kekhawatiran yang kami alami, ini yang kami mau lakukan. Kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau berseru kepada Tuhan. Kami mau berdoa, mencari wajah Tuhan. Pertolongan kami hanya Tuhan. Dan ampuni kami dalam segala kesalahan kami. Di apapun yang telah kami lakukan bersama-sama yang tidak berkenan di waktu yang lalu, kiranya dalam kasih karunia-Mu, pengampunan-Mu turun menjadi bagian milik kami. Sehingga pemulihan-Mu Bapa terjadi atas kami, atas rumah tangga kami, atas pekerjaan-pekerjaan kami, atas kota di mana kami berada, dan atas negeri, bangsa di mana kami hidup. Biarlah kiranya perlindungan tangan Tuhan senantiasa melingkupi setiap kami. Ini doa kami bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.